Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita akan meneruskan kajian kita kitab Taysirul Khalaq. Sebelum kita lanjutkan, mari kita baca surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Taysirul Khalaq ini dengan iringan doa semoga ilmu yang kita dapatkan dari membaca kitab Taysirul Khalaq ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, yang terakhir kita sudah menyelesaikan bab tentang adab-adab tidur, adabun naumi. Pagi ini kita akan membahas bab baru, adabul masajid, adab-adab terhadap masjid, adab-adab ketika kita di masjid. Langsung saja kita baca ya. Adabul masajidi, adab-adab terhadap masjid atau adab-adab ketika berada di masjid. Al-masajidu, masjid-masjid, buyutullahi, itu merupakan rumah-rumah Allah. Wa man 'allaqa qalbahu, barang siapa yang menggantungkan hatinya biha, dengan masjid, adhallahullahu, maka Allah akan memberikan naungan kepadanya, fi dhillihi, di dalam naungan Allah, yaumal qiyamati, besok pada hari kiamat. Jadi adabul masajid ini dimulai dengan penjelasan bahwa masjid-masjid itu merupakan rumah-rumah Allah. Dan orang yang menggantungkan hatinya
dengan masjid itu nanti akan mendapatkan balasan dari Allah yang luar biasa, yakni berupa naungan Allah, di mana pada saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yakni pada hari kiamat. Kama fil hadis, sebagaimana yang disebutkan di dalam salah satu hadis. Ya. Kalau tidak salah dulu sudah pernah kita bahas itu hadisnya, ya, hadis yang menyatakan bahwa ada beberapa golongan, persisnya adalah ada 7 golongan orang yang mendapatkan perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah itu sendiri di hari kiamat. Siapa itu? Imamun adilun. Yang pertama adalah imam yang adil, ya. Yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah, yakni pemuda yang ketika tumbuh berkembang itu senantiasa di dalam rangka beribadah kepada Allah. Lalu yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang yang hatinya bergantung atau digantungkan dengan masjid. Ya. Nah, yang keempat sampai dengan ketujuh itu warajulani tahabba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Dia ketika bertemu ya bertemunya karena Allah dan berpisah karena Allah. Lalu yang kelima, warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah, seorang laki-laki yang diajak bermain selingkuh oleh seorang wanita yang cantik, punya kedudukan, punya kekayaan, tapi dia bisa berkata inni akhafullah, aku takut kepada Allah, sehingga tidak mau. Ya. Lalu yang ke-6, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuh, seseorang yang bersedekah kemudian dia menyembunyikan sedekahnya, merahasiakan sedekahnya, sehingga digambarkan orang yang menyembunyikan sedekahnya itu ketika tangan kanan memberi, tangan kirinya tidak tahu. Itu gambaran orang yang merahasiakan sedekahnya itu. Lalu yang ketujuh, warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, orang yang ingat kepada Allah ketika dalam keadaan sepi sendirian, lalu bercucuran air matanya. Nah, 7 golongan itu sekali lagi nanti di akhirat akan mendapatkan naungan dari Allah, di mana pada saat itu panasnya bukan main, luar biasa. Orang sedang digiring di padang mahsyar, tapi orang-orang yang 7 tadi itu nyaman karena berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salah satu dari 7 golongan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqum bil masajid, orang yang hatinya digantungkan dengan masjid. Lah, digantungkan dengan masjid itu maksudnya bagaimana? Ya, orang yang sangat cinta dengan masjid, orang yang sangat rindu dengan masjid. Oleh karena itu ketika ya ada aktivitas yang berkaitan dengan kemasjidan, dia
pasti akan melibatkan diri dengan aktivitas kemasjidan itu. Ya. Terutama ya tentu saja adalah sholat jamaah yang sehari-hari itu. Ya. Jadi kalau orang berjamaah sehari-hari, ya, itu insya Allah termasuk di dalam kelompok orang-orang yang hatinya digantungkan kepada masjid itu. Nah mudah-mudahan kita semuanya termasuk ya golongan orang yang menggantungkan hatinya dengan masjid, yang sangat cinta dengan masjid, sangat rindu dengan masjid, ya, dan itu dibuktikan dengan keterlibatannya dengan berbagai macam aktivitas masjid. Ya, masjid yang rutin kan jamaah ya. Selain jamaah ya pengajian seperti ini, ya, pengajian bulanan, lalu ada aktivitas-aktivitas lain, ya, apapun aktivitasnya yang ada di masjid itu melibatkan diri, ya, termasuk ya membangun masjid itu sendiri, bersedekah untuk kepentingan masjid. Nah, itu semua termasuk dari apa yang disebut sebagai orang yang hatinya digantungkan dengan masjid itu. Ya, jadi orang yang ya ya terlibat sepenuhnya dengan aktivitas masjid itu. Ya. Termasuk mengurusi masjid, ya, para pengurus masjid, ya, itu insya Allah termasuk di dalam golongan orang yang menggantungkan hatinya pada masjid ini. Nah, karena itu, ya, karena yang namanya masjid itu merupakan buyutullah, masjid itu merupakan rumah Allah, fayutlabul masyu ilaiha. Maka kita semua ini sebagai seorang muslim dituntut untuk berjalan menuju masjid, untuk datang ke masjid, ya. Bistiaqin, dengan perasaan rindu, dengan perasaan gandrung, atau kalau Jawa ini bronto, betul Pak Jazuli ya, bronto ya. Jadi ke masjid itu apa? Bagi seorang mukmin itu kerinduan, ya, kerinduan. Ya. Sangat senang, sangat bahagia. Ya, seperti ketemu pacar begitulah ya. Ketemu pacar aja senangnya bukan main. Nah, orang yang beriman itu ya ekspresinya diantaranya adalah senang mendatangi rumah-rumah Allah itu. Ya. Termasuk ya mendatangi rumah Allah yang Ka'bah itu ya di Makkah itu ya rindu ya. Ya makanya orang kepingin datang lagi itu kerinduan terhadap rumah Allah itu. Ya. Ini Pak Fadil pagi ini tidak ngaji itu karena berangkat umroh. Ya, sudah tahu saya kira jamaah ya. Sehingga nanti agak cukup lama Pak Fadil tidak ngaji ini ya. Dengan rombongan dari pengajar-pengajar qiraati seluruh Indonesia. Jadi banyak sekali ini yang berangkat umroh bersama Pak Fadil ini. Nah itu ekspresi kerinduan terhadap rumah Allah itu. Ya. Ya. Masjidil Haram kan berarti kan juga termasuk rumah Allah juga. Ya tidak hanya Haram, termasuk Masjid At-Taqwa ini juga rumah Allah juga ini ya. Kalau kita tidak bisa ke Baitullah di Makkah, di Madinah sana ya paling ora ning Masjid
at-taqwa, ya, begitu, ya, hal itu. Jadi sekali lagi kita ini sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin dituntut untuk berjalan menuju masjid, mendatangi masjid. Ya minimal ya pada saat setiap kali jamaah itu, ya, itu. Lalu kedatangannya ke masjid itu juga ma'as sakinati, dengan perasaan yang tenang, ya. Tidak terburu-buru, ya, tidak perlu lari-lari, ya. Ya sak madio saja, ya. Jadi kalau misalnya kok datangnya kebetulan agak terlambat, ya tidak usah lari, ya udah tenang saja. Wong misalnya ketinggalan, ya makmum itu boleh makmum masbuk, gitu. boleh makmum muafik, ya. Muafik itu bertemu dengan imam ketika membaca Al-Fatihah yang pertama itu, yang masbuk itu yang tidak menangi bacaan Fatihah imam yang pertama itu, ya, rakaat pertamanya itu. Tidak apa-apa, ya. Masih menangi salam aja itu masih dihitung berjamaah itu. Loh, itu apa namanya? Untungnya sholat berjamaah itu, ya. Ya, jadi nilainya tentu saja lain, ya. Orang yang di soft depan dengan yang agak di kedua, ketiga ya lain gitu, ya. Tapi sekali lagi sama-sama nilainya berjamaah, sudah mendapatkan nilai berjamaah, sudah dihitung nilai berjamaah yang mendapatkan keutamaan 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian itu. Enak makanya ya orang Islam itu, ya, jadi dapat salam tok aja itu termasuk ikut sholat berjamaah, ya. Yang lain 4 rakaat dari awal, ini datang sudah tinggal tahiyat akhir itu, ya, bahkan baru duduk salam itu tetap dapat itu, ya, tetap dapat, ya. Fadilahnya jamaah. Jadi ma'as sakinah, jadi tenang saja, ya, tidak perlu lari-lari, ya. Khawatirnya nanti kalau lari-lari malah kesandung bisa jatuh, ya. Kalau penyakit jantung, ya nanti malah bisa ngos-ngosan, bisa jantungnya berdebar-debar, ya, enggak baik, ya. Makanya tenang, ya. Jadi adabnya itu tenang kalau ke masjid itu. Wal waqari, dan juga santai berwibawa. Jadi ya tenang juga, ya di waqar itu ya tenang, ya santai, ya berwibawa, jadi begitu. Ya, jadi kalau naik motor ya jangan ngebut, ya begitu, ya. Ya, dumeh iki wis kadung komat, ya, hilal atau anam, lalu ngebut, ya malah iso kepeleset, iso nabrak, ya malahan, ya. Jadi tenang saja. Ya. Lalu yang berikutnya wadukhuluha bil yumna. Lalu ketika masuk masjid itu, ketika sudah sampai masjid, masuknya itu dengan mendahulukan kaki yang kanan. Nah, seperti ini diatur ini, ya. Jadi jangan asal masuk, ya. Jadi masuknya dengan kaki yang kanan, ya. Ma'a tanzifi na'alaihi kharijah, beserta kebersihan kedua sandalnya di luar masjid, ya. Jadi ketika datang ke masjid itu kan bersandal, ya, atau bersepatu. Nah, ketika sampai masjid itu ya sandalnya ya ditaruh di luar. Tapi kalau mau dibawa ke dalam, ya, nah sekarang ini kan ada ya masjid yang menyediakan loker, ya, rak-rak sepatu, ya. Termasuk di masjid kita ini juga sudah ada rak sepatu. Nah, itu ya dibersihkan dulu di luar masjid, itu dibersihkan dulu, jangan kok apalagi musim penghujan, ya, lalu sandalnya masih basah kuyup, masih netes-netes, asal
langsung dibawa masukkan loker, kan pasti ketika dibawa itu netes tidak karu-karuan itu di lantai itu. Dan ketika masuk di loker juga lokernya nanti juga kotor kan jadinya. Ya. Nah itu misal. Jadi dibersihkan dulu itu di luar kalau seandainya mau dimasukkan ke dalam itu. Nah, kalau ditinggal ya sudah tinggal saja. Ya. Apalagi kalau itu di Madinah maupun di Makkah ya, bahkan malah tempat sandal itu tidak hanya di depan, itu kadang-kadang sampai ke dalam sekali berjejer itu tempat sandal itu ya. Nah, kalau seandainya sandalnya kotor lalu asal dibawa masuk kan ya menjadi persoalan itu. Ya. Makanya ini sampai diatur sandal itu dibersihkan di luar dulu kalau sekiranya mau dibawa masuk ya. Ya terutama sekali ya kalau misalnya di desa ya coba bayangkan itu kalau jalannya masih becek ke masjid itu kayak apa itu nanti kalau kemudian sandal yang bekas menapaki jalan yang becek sehabis hujan kok kemudian lalu asal dibawa dimasukkan loker itu kan tidak good gitu, tidak bagus ya. Nah, itu. Lalu wa qauluhu 'inda dukhul, lalu kemudian juga berdoa ketika masuk. Ya. Jadi ketika masuk masjid itu berdoa. Ya, jadi masuk masjid dengan mendahulukan kaki kanan lalu berdoa. Doanya apa? Doanya sangat singkat dan saya yakin bahwa Bapak dan ibu-ibu sudah hafal semua ya, karena ini seingat saya dulu sudah sering diajarkan oleh Pak Ahmadi ini. Ya, Pak Ahmadi masih sugeng dulu itu sering mengajarkan tata krama masuk masjid itu ya. Nah, ini kita ngaji kitabnya ini. Apa doanya ketika masuk masjid itu? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Ya Allah, bukakanlah kepadaku atau bukakanlah untukku abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu, pintu-pintu kasih sayangmu. Ya. Masya Allah dia. Jadi ketika kita masuk masjid itu kita memohon kepada Allah untuk dibukakan rahmatnya, untuk dibukakan kasih sayangnya. Ya. Nah, Masya Allah kalau kemudian kita itu dibukakan pintu rahmat Allah, kita masuk di dalam rahmat Allah, itu betapa merupakan keberuntungan bagi kita. Dan Allah memang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Kasih, Maha Sayang. Ya, nah mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kasih sayang Allah itu. Kasih sayang Allah tidak hanya di dunia, ya, lebih-lebih nanti kasih sayang Allah ketika kita berada di akhirat. Ya, sebab memang kasih sayang Allah itu ada dua, ya. Kasih sayang Allah yang diberikan oleh Allah ketika di dunia, yang semua orang itu diberi. Allah tidak pandang dulu Islam atau tidak Islam, mukmin atau tidak mukmin, asal itu makhluknya Allah ya diberi makan, diberi minum, ya, diberi bisa bernafas dan seterusnya itu. Tapi Allah nanti juga akan memberikan kasih sayangnya ketika khusus di akhirat, yakni hanya kepada orang-orang mukmin yang berupa surga itu. Itulah makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu yang ada dalam surat Basmalah, surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim itu. Ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya bagaimana itu pengasih? Pengasih itu maksudnya Allah mengasihi semua makhluknya yang ada di dunia ini. Ya, lalu kemudian yang Ar-Rahim itu Allah hanya mengasihi khusus kepada orang-orang mukmin nanti di akhirat. Dan kita ini
oleh Allah ya dibukakan rahmatnya, baik itu kasih sayang Allah di dunia maupun kasih sayang Allah di akhirat. Baik Bapak dan Ibu-ibu, mungkin sampai di sini dulu. Ini agak panjang ini ya, jadi mungkin bisa menghabiskan nanti beberapa pertemuan. Ya, jadi yang pertemuan pertama untuk adabul masajid ini sampai dengan doa ketika masuk masjid. Mari kita baca doanya ya supaya kita hafal dan bisa kita praktekkan. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.